Menurut gue, Boruto itu jelek, no debat. Gue tumbuh kembang bersama dengan Naruto, tapi gue sangat amat kecewa dengan Boruto. Padahal dulu gue sangat antusias sama Boruto ini, karena gue merasa, wah, keseruan Naruto berlanjut nih, kayak Dragon Ball, dimana Goku sampai punya anak cucu dan usia Dragon Ball udah puluhan tahun tapi masih seru untuk diikuti. Tapi ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Boruto jelek, aneh, dan sampah. Iya, gue paham ini masalah selera. Tapi kalau menurut lu Boruto itu bagus, selera lo aneh anjir. Selera lo menyimpang. Untuk menggambarkan kecewanya gue sama Boruto, gue pun menganggap kalau Boruto itu cuma filler dalam anime dan gak ada hubungannya sama timeline utama Naruto. Ada beberapa alasan yang membuat gue berani mengatakan kalau Boruto itu jelek, tapi sebagian besar alasan itu punya benang merah yang sama, yaitu adalah logika yang ada dalam Naruto berhasil diacak-acak dalam cerita Boruto. Jadi di episode ini gue akan membahas faktor-faktor atau alasan yang membuat Boruto menjadi jelek. Dan gue yakin lu bakal setuju sama opini gue ini. Nah, apa aja alasan yang membuat Boruto jelek? Ini dia. Yang pertama, terjebak di bayang-bayang Naruto yang kuat. Naruto adalah bagian dari Big Three bersama dengan One Piece dan Bleach. Itu adalah sebuah prestasi yang sangat mengagumkan dan sudah pasti orang-orang akan membandingkan Naruto dan Boruto. Ya karena Boruto adalah sequel Naruto. Nah itu jadi PR untuk Boruto karena untuk bisa menyamai performa Naruto sangatlah sulit. Apalagi dengan melihat kualitas Boruto sejauh ini, ya maaf-maaf aja, kayaknya nggak akan mampu Boruto melewati Naruto. Karena memang ceritanya jelek banget. Maklum, namanya juga filler. Yang kedua, karakter di nerf terlalu parah. Jadi ini demi kebutuhan cerita ya, banyak banget karakter yang di nerf dalam cerita Boruto. Kenapa? Karena kalau nggak di nerf, sudah pasti Boruto dan kawan-kawan akan menjadi tidak berguna. Apalah arti bocil-bocil ini di hadapan veteran perang dunia shinobi. Maka dari itu Naruto dan yang lainnya di nerf agar supaya Boruto dan teman-temannya bisa dikembangkan ceritanya. Tapi justru ini yang ngeselin. Soalnya yang di nerf itu satu angkatan loh. Kalau yang di nerf cuma 1-2 orang itu masih gue maklumin. Lah ini semua temen-temen Naruto yang notabene kuat di Boruto malah nggak guna sama sekali. Apa coba? Naruto sama Kyuubi gampang kalah. Sasuke dikit-dikit cakranya abis. Kakashi setelah Sharingannya nggak ada cuma jadi om-om biasa aja. Shikamaru ninja paling jenius malah jadi tolol. Shino yang cool dan misterius malah jadi lawak. Yamato kerjanya cuma lawak juga. Tsunade balik jadi tukang judi. Teman-teman Naruto yang lain juga jadi ikut-ikutan tolol. Padahal mereka akan kuat. Choji, Kiba, Rock Lee bukan shinobi ecek-ecek. Tapi di Boruto malah jadi tolol. Parah banget sumpah nerfnya. Tobis, tolol abis. Yang ketiga, backstory villain yang kurang unik. Villain dalam cerita Boruto itu kan organisasi Kara. Ya sebagai villain mereka kuat, overpower malah. Tapi untuk menjadi villain yang memorable, menurut gue gak cukup hanya dengan kuat, tapi harus punya karakter yang unik. Kalau di cerita Naruto, villainnya yaitu Akatsuki, masing-masing anggotanya punya backstory yang unik. Kayak Itachi yang pengkhianat tapi ternyata pahlawan. Kisame yang loyalitasnya tinggi. Hidan yang immortal, Kakuzu yang jantungnya 5 terus matre, Deidara yang mulutnya ada 3 terus bisa bikin bom. Ya pokoknya Akatsuki anggotanya itu konsepnya kuat dan unik. Sedangkan anggota Kara, ya rata-rata itu template-nya sama. Mereka cyborg, bisa menghisap jutsu, terus immortal. Kalau tangan atau kakinya buntung, bisa numbuh lagi. Kayak nggak ada ciri khas yang membekas gitu. Anggota Kara didesain menjadi villain yang cuma sekedar overpower aja. Yang penting kuat, yang penting Naruto sama Sasuke gak bisa ngalahin. Udah itu aja. Apa coba maksudnya? Gimana mau membekas di hati fans kalau konsepnya lemah begitu? Kocak gaming emang. Yang keempat, sains adalah segalanya. Jutsu dalam cerita Boruto itu udah gak penting. Yang penting sains. Pokoknya harus robot.
Iya, gue paham, Boruto itu ceritanya di masa depan, jadi sains mulai modern. Tapi kan masalahnya perbedaan waktu antara Boruto dan Naruto itu nggak jauh-jauh amat. Tapi perkembangan sains yang ditampilin terlalu over, kayak seolah-olah Boruto itu hidup di era setelah Naruto. Padahal kan enggak, Naruto masih hidup anjir, masih sehat walafiat. Padahal dalam cerita Naruto, jutsu adalah segala-galanya. Tapi dalam cerita Boruto, seolah-olah jutsu itu udah nggak zaman dan nggak kepake dalam dunia shinobi. Banyak banget jutsu yang kuat dan sulit dipelajari. Di Boruto malah jadi mainan anak-anak. Dan jadi jutsu yang nggak penting, kayak Amaterasu, api keabadian. Jadi jutsu sampah di Boruto, gampang banget diisep. Jutsu terlarang kalah sama sains, gila nggak tuh? Pokoknya sains yang utama. Bocil cengeng kayak Boruto cuma bermodalkan alat bisa menggunakan jutsu air tanpa adanya air. Wah gila, jutsu sekelas Tobirama bisa dibuat loh. Kan anjing banget ya? Hiraishi no Jutsu adalah salah satu jutsu kuat, tapi di Boruto jadi jutsu yang sia-sia karena anggota Kara speednya kayak buruk, apalagi Jigen. Padahal cuma beda berapa tahun sama cerita Naruto, tapi seolah-olah perbedaannya nggak masuk akal. Seakan-akan Boruto berasal dari masa depan, padahal statusnya masih anak Naruto. Cacat logika yang terlalu parah anjir. Gimana ya? Kan ceritanya dunia shinobi, tapi ini malah sains yang dibuat kuat. Lah piye toh, aneh. Yang kelima, Boruto dan kawan-kawan terlalu overpower. Genin Chunin Jonin dalam cerita Naruto adalah tingkatan shinobi yang ngaruh banget. Tapi di Boruto kayak udah nggak kepake. Pokoknya pusat semesta adalah Boruto, yang lain tidak penting. Pokoknya Boruto dan kawan-kawan adalah yang terhebat. Bahkan Jonin berpengalaman, ilmunya masih di bawah Boruto dan kawan-kawan. Gak percaya? Contoh jurus Rasengan. Naruto itu butuh kerja keras sampai tangannya sakit untuk bisa bener-bener menguasai Rasengan. Lah Boruto, buset sekejap mata anjing. Kalau lo bilang, ya kan Boruto spesial soalnya gabungan klan Uzumaki sama klan Hyuga. Enggak anjing, sama aja. Boruto itu goblok. Dia bukan ninja jenius kayak Itachi. Mau cakra spesial kayak gimana, ya tetap butuh proses lah. Ini enggak coy. Plot armornya kebangetan banget Boruto ini. Terus Sarada, Sakura bisa punya pukulan penghancur kayak gitu ya karena dia belajar sama Tsunade, dan itu gak sebentar. Lah ini, Sarada umur masih bocil kayak gitu tapi udah punya fisik sekuat itu. Lu belajar sama siapa Sarada? Kekuatan fisik itu bukan turunan, itu harus dipelajarin. Terus si Kadai, gila di umur segitu jutsu Kage Mane-nya udah sempurna banget. Padahal bapaknya yang jenius aja di usia segitu masih terbatas banget Kage Mane-nya. Lah ini si Kadai di usia segitu udah expert. Wah anjing banget. Terus Inojin di usia segitu udah menguasai jutsu pengendali tubuh klan Yamanaka. Padahal dulu emaknya itu butuh proses sampai dia dewasa baru bener-bener menguasai. Lah ini bocah baru kemarin sore udah lancar. Gila jenius banget kamu. Terus Chocho anaknya Choji di usia segitu udah bisa jutsu kupu-kupu tanpa obat pil seperti Choji. Gila bro, tanpa obat pil. Padahal bokapnya taruhan nyawa pakai jutsu ini. Sama anaknya, jutsu ini jadi kayak mainan. Gokil. Apalagi Mitsuki, kloningan Orochimaru. Ya, kloningan sih kloningan, tapi nggak overpower gitu juga anjir. Usia segitu udah bisa Sage mode. Buset, Naruto dan Jiraiya belajar Sage mode itu susah payah. Tapi jadi kayak kelihatan orang bego sama Mitsuki. Wah, masih banyak dah pokoknya. Sesuai sama yang gue bilang di awal, logika dalam cerita Naruto itu berhasil diacak-acak dalam cerita Boruto. Yang keenam, bertambahnya plot hole. Udah jadi rahasia umum kalau Naruto itu plot hole-nya banyak banget. Ada banyak hal yang belum jelas kayak alasan kematian Hashirama dan lain-lain. Nah, dengan munculnya Boruto, awalnya gue pikir seenggaknya akan menjawab beberapa plot hole yang ada. Kampret, bukannya nyelesain malah nambah lagi plot hole-nya. Plot hole yang paling mengganggu gue di Boruto adalah soal Sarada. Gimana ceritanya seorang Uchiha matanya minus? Bro, gak mungkin Sarada pakai kacamata kayak gitu buat gaya doang. Gak mungkin. Tapi bro, Uchiha tuh terkenal karena matanya yang kuat. Kok bisa-bisanya Uchiha minus? Ini Sarada minus kenapa? Apa karena nonton TV deket-deket? Atau kebanyakan main HP? Atau kenapa ini? Gak jelas dan malah jadi plot hole. Padahal plot hole di Naruto aja belum kelar, ini malah nambah. Buset.
Ya kurang lebih itulah menurut gue faktor atau alasan yang membuat cerita Boruto menjadi jelek. Sorry ya kalau gue ngomong kasar melulu. Ya soalnya emang gue kesel banget sama Boruto karena menghancurkan semua legacy Naruto. Saran gue ke lu, udah mendingan lu anggap Boruto itu filler atau anggap aja itu mimpi buruknya Naruto pas lagi tidur. Dan jangan berharap lebih dari itu. Kalau menurut lu ada lagi alasan yang bikin Boruto jelek, langsung aja komen di bawah. Ayo kita bersama-sama menghina Boruto.